Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita semua bisa sampai ke masjid ini, bisa duduk bersila. Antum pernah bayangkan sudah berapa tahun duduk bersila? Bisa duduk bersila itu udah berapa tahun? Sampai sekarang masih bisa kan? Kira-kira kalau antum kena stroke, bisa duduk bersila? Nggak bisa. Kadang kala duduk bersila itu kita anggap bukan nikmat, padahal itu nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Namun kita tidak akan menghargai nilai sebuah nikmat kecuali kalau nikmat itu sudah pergi. Ketika nikmat itu pergi, kita antum lihatlah orang-orang yang kena stroke yang akhirnya jalannya harus miring. Dia berdiri pun harus dibantu oleh orang. Apalagi antum di stikes ini yang urusannya kebanyakan sama orang sakit. Di situ antum akan merasakan nikmat Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, tertipu dengan nikmat itu. Dia anggap itu bukan nikmat. As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Dikasih waktu kosong, Masya Allah. Itu nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau yang mereka setia mendampingi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Para jamaah, khususnya yang akhwat di belakang situ, kira-kira mendampingi seorang manusia yang dipilih oleh Allah menjadi penutup para nabi, enak apa enggak enak? Jamaah, ibu-ibu, belum ibu-ibu di sana. Nah, insya Allah sebentar lagi jadi ibu-ibu. Kita mungkin berpikir nikmat, perjuangan. Bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering datang ke rumah istrinya. Beliau bertanya kepada istrinya, hal min ta'am, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, illal ma. Kita nggak punya apa-apa kecuali air. Istri-istri Rasul SAW mereka berjuang mendampingi kekasih demi menyampaikan la ilaha illallah. Maka kita mendoakan beliau bersama istri-istrinya. Semoga salawat dan salam Allah tercurahkan untuk mereka dan untuk putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi anak seorang nabi memerlukan perjuangan yang dahsyat sekali. Bayangkan Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha wa sallallahu alaiha wa ala abiha. Bagaimana Fatimah dia menginginkan seorang pembantu. Ingin pembantu karena kerja sendiri di rumah. Sedangkan Fatimah memiliki putra yang masih kecil,
namanya Hasan. Setelah Hasan lahir Husain, yang jarak lahirnya hanya 1 kali masa datang bulan. Betapa sibuknya menjadi seorang ibu dari 2 anak yang masih kecil-kecil. Bikin, ya kalau sekarang Masya Allah mau bikin roti gak perlu bikin, tuku roti banyak. Mau bikin roti sendiri gak apa-apa, tinggal beli tepung. Dulu kalau kepingin tepung harus ngulek sendiri. Bukan ngulek, apa bahasanya, numbuk sendiri. Jadi gandumnya itu masih berupa gandum yang dimasukkan ke sebuah alat namanya roha. Itu Fatimah harus giling sendiri sampai tangannya kasar. Dia datang menjumpai ayahnya meminta pembantu, tapi ternyata sama ayahnya tidak dikasih pembantu, dikasih sebuah amalan. Wanita ini nggak ada hadiahnya. Masya Allah, baru datang tuh hadiah. Siapa yang tahu amalan yang dikasihkan atau amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahanda Fatimah kepada putrinya? Dia minta pembantu yang dikasih amalan. Jamaah, nggak boleh jawab tuh. Yang jawab yang mahasiswa dulu. Nah, iya, silahkan. Sholawat. Iya, hampir betul. Hampir. Jamaah, yang mahasiswa kita minta nih. Karena mahasiswa ini bakalan menghadapi pasien-pasien nantinya. Yang pasien itu banyak mengeluh, kasih amalan tuh pasien. Minta obat kasih amalan, boleh? Boleh. Dan itu bisa lebih baik daripada obat yang diberikan. Nggak ada efek sampingnya kalau amalan itu. Siapa yang bisa jawab? Nah, fadhal. Zikir. Zikir apaan? Iya betul zikir, tapi apa yang dibaca? Sholawat Nabi. Sama dia jawabannya. Baik. Mana jemaah? Masa satu masjid tidak ada yang bisa jawab? Akhwat di situ ada yang mau jawab? Ada mic di situ. Baik. Putri-putrinya Adam di belakang ada yang mau jawab? Jamaah, ini loh, ada sebuah amalan yang perlu diamalkan setiap malam. Antum nggak butuh pembantu. Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putri dan menantunya. Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada, oke lah yang di situ mau jawab. Fadhal. Takbir 33 kali, 34 kali. Barakallahu fikum. Kirim ke belakang sana. Baik. Apa amalannya? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Rasul SAW, kalau kau baca itu, fa innahu khairun lakuma minal khadim. Itu lebih baik buat kalian daripada pembantu. Bukan sama dengan pembantu, tapi lebih baik dari pembantu. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul SAW, tidak pernah meninggalkan tu amalan sampai pada malam perang Siffin. Dia ditanya, kau pada malam perang Siffin masih baca itu? Iya. Begitulah seorang muslim. Ketika mendapatkan sebuah amalan, dia laksanakan sampai mati. Semoga salawat bersambung buat Nabi, buat putra-putri beliau, buat istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Yang di depan ana jamin insyaallah semuanya mahasiswa STIKES.
Iya, antum. Kenapa masuk stikes? Ada apa di sini? Ada masa depan di sini? Insya Allah. Insya Allah antum telah merajut sebuah mimpi dengan masuk mendaftarkan diri ke stikes. Ana tadi baca di sini nih. Ada S1 keperawatan, ada D3 keperawatan, D3 kebidanan, profesi nurse, D3 farmasi. Antum milih yang mana? Yang S1 keperawatan. Kenapa? Ada apa di S1 keperawatan? Kira-kira bayangan antum setelah 4 tahun jadi apa? Ingin melanjutkan S2, baik. Setelah S2 jadi dosen. Terus kalau jadi dosen dapat apa? Dapat pekerjaan. Banyak, nggak perlu antum sampai S2 kalau pekerjaan. Antum dapat gaji. Kepingin dapat gaji? Ada nggak orang yang kerja nggak mikirkan gaji? Ana lillahi ta'ala. Ada nggak dosen di stikes yang lillahi ta'ala jemaah? Ada nggak? Insya Allah ada. Gaji itu cuma sampingan buat dia, tapi tujuan dia ngajar lillahi ta'ala. Siapa nama antum? Ardi. Masya Allah, anak kasih dia buat antum. Fadhal. Barakallahu fikum. Ana yakin antum datang ke sini semua, ya mudah-mudahan keyakinan ana salah. Datang ke tempat ini tujuannya sebenarnya ingin cari kerjaan, ingin mendapatkan sebuah pekerjaan. Dari pekerjaan itu bisa hidup, bisa cari makan. Itu tidak bisa dipungkiri, kita hidup di dunia butuh ongkos. Kita memerlukan biaya. Kita pun sekolah mengeluarkan biaya yang besar, sehingga harapannya biaya yang dikeluarkan itu ada gantinya nanti. Kalau kira-kira sekolah 4 tahun di stikes kemudian tidak ada janji pekerjaan, buat apa anak sekolah? Sebagian orang berhenti SMA langsung kerja. Kenapa? Anak kayaknya nggak ada harapan melanjutkan. Ya nanti ngelanjutkan juga mungkin ya pekerjaannya belum tentu sebaik sekarang, maka dia langsung bekerja. Para jamaah rahimakumullah, khususnya adik-adik mahasiswa-mahasiswi stikes Banyuwangi ini, sekedar mengingatkan kembali bahwa Allah tuh sudah menjamin rizki kita. Sebelum kita keluar dari perut ibunda kita, itu udah dicatat tuh. Sampai kapan? Sampai mati. Semua akan mendapatkan rizkinya. Dan tidak ada yang mati kemudian rizkinya masih ketinggalan. Nggak ada. Pasti rizkinya sudah sempurna. Dan modal orang hidup itu bukan uang. Apa modalnya? Mahasiswa. Apa modalnya? Ilmu. Iya, yang di luar tuh. Apa modalnya? Apa? Yang keras? Kejujuran. Iya, hampir. Nggak, modal kita hidup itu, kita punya modal nih, yang istilahnya itu kalau modal usaha apa? Bahasa Arabnya itu ra'sul mal. Iya, modal. Modal orang hidup itu bukan uang, tapi takwa, tapi waktu. Modal kita hidup itu waktu. Buktinya kalau waktu kita habis, walaupun uang masih tersisa, kita akan tinggalkan. Berapa banyak orang mati meninggalkan rumahnya, meninggalkan mobilnya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan perusahaannya, meninggalkan sekolahnya. Kenapa? Karena waktu dia udah habis. Timing dia itu udah selesai, sampai sini kau sudah. Uang gimana? Ya udah ditinggal. Maka
Kenapa di barat dikatakan time is money? Karena dia tahu waktu gak bisa dibeli sama uang. Gak bisa. Antum cuma punya waktu 24 jam. Dan dalam Islam time bukan waktu, bukan uang, tapi waktu adalah pedang. Kenapa? Kalau kau hitung waktumu seperti uang, ketika waktumu habis, uangmu kau tinggal, gak ada gunanya. Makanya kadang-kala orang itu mulai sukses umur berapa? Umur 40 tahun biasanya. Mulai dia sukses, mulai punya rumah ya, mulai bisa beli mobil, mulai usahanya maju. Pas ketika maju-majunya, dia lagi bangun villa, Masya Allah, villanya hampir jadi, mati dia. Kenapa? Karena waktunya udah habis. Bukan, modalnya itu bukan duit. Dan tidak bisa dibeli waktu itu dengan uang. Makanya yang kita harus sadari, kita akan masuk ke 10 hari akhir dari Ramadan. Antum udah puasa berapa hari? Antum udah puasa 16 hari? Betul? Hah? Betul? Gak ada yang bolong? Enggak, Alhamdulillah. Tapi yang lihat ada yang seger-seger. Biasanya sore itu udah lemes ya. Ini pada seger semua, Masya Allah. Ya jamaah, kalau anak SD puasa minum di kamar mandi biasa. Tapi kalau mahasiswa puasa lalu minum di kamar mandi, nggak pantas lah jemaah. Antum udah gede semuanya. Alhamdulillah kita sudah puasa selama 16 hari. Kalau Ramadan itu dibagi 3, 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, 10 hari terakhir. Biasanya 10 hari pertama itu yang semangat. Masya Allah. Saya sholat di masjid kampung itu malam pertama Ramadan, malam pertama, iya insya Allah malam pertama, Masya Allah, itu ibu-ibu yang sholat taraweh sampai ke tempatnya sandal. Dari fullnya, Masya Allah. Sekarang, ya tinggal yang istiqomah aja, yang lainnya sudah kabur. Padahal puncak dari ibadah Ramadan itu kapan? Di 10 hari terakhir. Jadi kalau kita mau semangat itu seharusnya di 10 hari terakhir, bukan di 10 hari pertama. Tapi ternyata godaan di 10 hari terakhir semakin kencang. Yang ada orang di 10 hari terakhir itu bukan semangat beribadah, tapi semangat persiapan buat lebaran. Yang ada bikin kue, yang ada Masya Allah, kita kalau malam hari habis taraweh keluar ke pasar, macet tuh. Dulu awal Ramadan Masya Allah, orang gak ada yang ke pasar. Kemana? Ke masjid semuanya untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengetahui kita nih hamba yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan umur umat Nabi Muhammad gak lama. Allah kasih waktu kepada kita nih antara 60 sampai 70 tahun. Allah kasih umur kita tuh, umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak seperti umat-umat sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Nabi Adam meninggal, berapa umurnya? Anak kasih hadiah. Yang tahu Nabi Adam meninggal, jamaah, umur berapa sih? Umur berapa Nabi Adam meninggal? Yang sudah jawab, apa boleh jawab? Antum na'am. 1000 tahun. Betul. Baca di mana tuh? Masya Allah. Kayaknya ceramahnya perlu diperbaiki yang didengarkan. Nah, barakallahu fikum. 1000 kurang 40 tahun. Nabi Adam meninggal 1000 kurang 40 tahun. Umur beliau sebenarnya 1000 tahun. Tapi 40 tahun dihadiahkan kepada siapa? Anak kasih hadiah. Nabi Daud. Mahasiswa sini. Masya Allah. Baik, gak apa-apa, kita kasih hadiah karena dia sudah jawab. Fadhol jemaah.
Nabi Daud alaihissalam. Umurnya Nabi Daud tuh 60 tahun sebenarnya. Ketika Nabi Adam melihat pada waktu di alam zarrah, melihat Nabi Daud, Nabi Adam bertanya, berapa ya Allah kau jadikan umur buat fulan ini? Siapa namanya? Namanya Daud. 60 tahun. Kata Nabi Adam, aku kasihkan 40 tahun dari umurku buat dia. Maka Nabi Daud meninggal umur 100 tahun. Nabi selanjutnya masih panjang-panjang umurnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari 70. Oleh karena itu Allah memberikan kemuliaan kepada umat Islam ini dengan Lailatul Qadar. Bayangkan, beramal satu malam lebih baik daripada beramal 83 tahun plus 4 bulan, 1000 bulan. Beramal satu malam. Yang umur kita subhanallah, masih ada yang kakeknya umur 80 tahun masih hidup. Jarang. Rata-rata sudah di kuburan semua. Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Kita mungkin umurnya 60 tahun plus 83 tahun. Berapa? Beramal satu malam, Allah memberikan kebaikan yang berlipat ganda kepada kita. Maka di 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar, yang seharusnya umat Islam berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Karena inilah ada tambahan umur sebenarnya jamaah. Kalau kita bicara tambahan waktu, itulah tambahan waktu. Orang ketika mati, yang dia harapkan cuma satu, ditambah umurnya sebentar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalian bersedekahlah, berinfaklah dari apa yang telah aku rizkikan kepada kalian sebelum datang tuh kematian. Kalau datang kematian, orang itu yang diminta cuma satu, ditambah umurnya sedikit, 5 menit, jangan 5 menit, 2 menit. Dia minta ila ajalin qarib, supaya apa? Supaya aku bisa bersedekah. Kau kasih umur sedikit supaya aku bisa beramal soleh. Tapi nggak ada waktu. Di sini Allah kasih tambahan waktu buat kita. Beramal satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Apa arti Lailatul Qadar? Sampai di sini. Yang mahasiswa tadi, yang mahasiswa ini, jamaah, apa arti Lailatul Qadar? Kita dari dulu baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sering kita dengar orang. Tapi masa tidak ada keinginan untuk mengetahui apa arti Lailatul Qadar? Masya Allah. Atau ucap fadl. Malam penuh berkah. Sebenarnya jawabannya kurang tepat, tapi nyerempet. Lailatul Qadar itu memiliki 2 makna. Yang pertama, Al-Qadar artinya asy-syaraf. Orang itu dalam bahasa dikatakan rajulun lahu qadar. Orang ini punya nilai, punya kedudukan. Jadi malam yang berkedudukan mulia. Itu artinya Lailatul Qadar. Lailah malam, Qadar itu kedudukan, kemuliaan, kehormatan. Makna yang kedua, Qadar bermakna takdir.
Qadar artinya takdir. Malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan. Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4 mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin. Pada malam Lailatul Qadar itu, pada malam penurunan Al-Qur'an itu, pada malam itu semua urusan ditentukan. Kalau kita bicara takdir, takdir itu ada takdir alam semesta. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, yang Allah ciptakan pertama kali adalah pena. Pena itu menulis takdir seluruh kehidupan ini. Dan itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Takdir yang kedua, takdir setiap manusia. Kapan ditulisnya? Ketika berumur 120 hari di perut ibu tadi. Ketika ditiupkan ruh, itu juga ditulis takdir. Yang ketiga, takdir tiap tahun. Kapan? Pada malam Al-Qadar. Pada malam itu Allah tentukan. Dua makna ini sahih. Dua-duanya adalah makna Lailatul Qadar. Baik, kemudian ada apa dengan Lailatul Qadar? Kenapa sih kita harus berbicara tentang Lailatul Qadar? Dan kenapa umat Islam diperintahkan untuk menghidupkan 10 malam terakhir? Dan kenapa Rasulullah SAW sampai iktikaf di masjid, meninggalkan dunia demi meraih Lailatul Qadar? Ada banyak kemuliaan Lailatul Qadar dan semuanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita akan bicara tentang keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, malam itu malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Bayangkan, sebuah kitab pedoman hidup umat Islam yang tidak ada siapapun akan menandingi Al-Quran. Nggak ada orang yang bisa menandingi Al-Quran. Sampai hari ini Allah menantang seluruh umat manusia yang bisa mendatangkan satu surat seperti Al-Quran Karim. Satu surat. Surat terpendek di Al-Quran berapa ayat? 3. Kalau ada manusia, institusi, lembaga, negara yang bisa membuat 3 ayat seperti Al-Quran Al-Karim, silahkan. Allah tantang sampai hari kiamat. Dan tidak ada yang bisa. Sudah lewat 1437 tahun dan tidak ada satupun manusia yang bisa membuat Al-Quran Al-Karim, atau yang seperti satu surat Al-Quran. Dan jamaah, Al-Quran itu kitab kebahagiaan. Antum kalau mau cari kebahagiaan bukan di setikes, bukan di tempat kerja, bukan di rumah sakit. Carinya di mana? Al-Quran. Hari ini hari ke-16. Seharusnya kita sudah masuk ke juz ke-16. Mahasiswa yang masuk juz 16 apa? Yang bacaan Qurannya sampai juz ke-16. Wow, Ustaz, itu mah anak SD yang juz 16. Kita tuh tiap hari 3 juz. Kita ini udah mulai hatam baru, Ustaz, Masya Allah. Tapi kalau yang itu levelnya tinggi lah. Ana mau tanya yang juz ke-16 hari ini. Ana kasih hadiah.
Antum sampai juz ke berapa? Juz ke 9. Berarti nggak hatam nanti. Selesai Ramadan nggak hatam. Dikencengin insya Allah. Antum juz ke berapa? Juz 25. Masya Allah. Anak kasih hadiah antum, Masya Allah. Fadl. Ada yang sampai juz 25 jemaah. Ada yang tiap hari juz buah. Dia bikin daftar. Hari pertama juz mangga. Hari kedua juz apukat. Terus subhanallah. Diganti nih, Ramadan ini bukan bulan kuliner aja. Tapi bulannya Al-Quranul Karim. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Ini keutamaan yang pertama, Lailatul Qadar. Di mana 29 hari Ramadan Allah menurunkan di satu hari Al-Quranul Karim. Para sejarawan menyebutkan bahwa awal turunnya Jibril membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu malam 21 Ramadan. Awal turunnya Jibril. Kemudian Al-Quran ini sebenarnya kalau kita membaca sejarah turun selama 23 tahun. Karena ikut peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika perang Uhud turun, ketika pengharaman Khamar turun. Bagaimana dikatakan di malam Lailatul Qadar? Itu turun yang pertama kali dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia. Jumlatan wahidah. Sekali turun 30 juz itu turun pada malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang kedua, lebih baik dari 1000 bulan. Itu Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apanya yang lebih baik dari 1000 bulan? Apanya jamaah? Semua amal kebajikan. Salatnya, zikirnya, kemudian bacaan Qur'annya, sedekahnya, semua amal kebajikan di Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini dikatakan oleh para ulama. Di antaranya Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan, "Aitu adilu min fadliha alf syahr. Fal amalu alladhi yaqa'u fiha khairun min al amali alladhi fi ghairiha." Amal yang dilakukan pada malam hari itu lebih baik daripada beramal di 1000 bulan. Baik, keutamaan yang ketiga, para malaikat berduyun-duyun turun ke bumi. Malaikat Allah itu jumlahnya tak terhingga. Dengan setiap tetesan air hujan ada malaikat yang meletakkan. Berapa sudah jumlah malaikat? Kemudian ada malaikat yang kerjanya masuk ke Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Kemudian mereka keluar dan tidak pernah masuk lagi. Jadi kalau giliran itu nggak sampai giliran, sampai hari kiamat nggak ada malaikat yang 2 kali masuk ke Baitul Ma'mur. Tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Di malam Lailatul Qadar Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzal itu artinya turun berduyun-duyun. Pada malam itu ruh Jibril pun ikut turun pada Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal malaikata tilkal laila fil ardi aktsaru min adadil hasa. Kata Rasul SAW, jumlah malaikat di muka bumi ini pada malam Qadar itu lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di muka. Antum kalau keluar rumah antum melihat kerikil, kemudian ke jalan, ke sungai, ke pinggir pantai, lihat kerikil kecil-kecil, jumlah malaikat pada Lailatul Qadar lebih banyak dari itu. Kemudian yang keempat, keutamaan Lailatul Qadar. Malam itu malam penuh dengan kedamaian. Allah mengatakan salamun
hiya hatta matla'il fajr. Malam kesejahteraan. Nggak ada tuh setan-setan yang pada malam itu yang mereka biasanya mencuri-curi pendengaran di langit, nggak ada. Pada malam itu nggak ada yang dilempar dengan bintang-bintang Allah Jalla Jalaluhu. Itu keutamaan Lailatul Qadar. Yang kelima, yang menghidupkan malam itu diampuni dosa-dosa. Rasulullah SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang bangun di malam qadar itu karena iman, karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu. Masya Allah. Salat malam Lailatul Qadar selesai, bersih dari dosa-dosa. Baik. Yang keenam, keutamaan Lailatul Qadar, Allah menurunkan satu surat lengkap tentang Lailatul Qadar. Satu surat lengkap. Kita udah tahu nih keutamaan Lailatul Qadar. Antum tertarik enggak? Jamaah, biasanya ana nggak tahu di Banyuwangi, tapi kita waktu di Madinah dulu itu ada musim-musim diskon. Jadi kita tahu ada musim-musim big sale biasa. Ada di sini. Ada. Kapan itu? Mau Ramadan gitu ya, Masya Allah. Godaannya gitu. Ada musim-musim tertentu. Kalau di barat lebih parah lagi. Teman-teman yang di Prancis dia cerita, Ustaz, kita tuh kalau sudah persiapan kita untuk diskon itu, kita kalender itu kita lingkari. Kalender itu dilingkari nih. Mulai berburu barang. Ketika kalender dilingkari. Kita untuk Lailatul Qadar udah nggak kita lingkari untuk penanggalannya. Nih, mulai tanggal sekian nggak lagi aku akan menyibukkan diri dengan pekerjaan dunia. Umpama, ketahuilah bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Rasulullah SAW mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil ashil awakhir min Ramadan. Jadi kapan Lailatul Qadar? 10 hari terakhir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashil awakhir. Kalian cari Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Malam ganjil. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kemudian ketika mendekat ke garis finish, mulai ini harapannya semakin besar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Kalian cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaz. Kalau seorang di antara kalian capek, ya mungkin dia kesel atau apa, kalau bisa jangan sampai fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Jangan sampai dia tidak mencari Lailatul Qadar di 7 hari tersisa. Jadi harapannya di malam 23 terakhir lebih besar lagi. Malam 27, ada orang yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 27. Bisa jadi. Di masa Rasul SAW terjadi pada malam 27. Tapi Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Mungkin tahun ini malam 21. Mungkin enggak Lailatul Qadar itu malam 22? Jamaah, mungkin enggak? Mungkin. Rasulullah SAW mengatakan lebih diharapkan di malam witirnya. Tapi yang pertama 10 hari terakhir. Oleh karena itu Rasulullah SAW iktikaf itu 10 hari full. Tapi harapan lebih besar kalau malamnya malam ganjil. Apalagi malam 27 lebih diharapkan.
Jadi malam Lailatul Qadar ini malam Lailatul Qadar. Salah itu jemaah. Karena Lailah itu artinya malam. Jadi kalau disebut malam Lailatul Qadar, itu malamnya Lailatul Qadar. Jadi besoknya. Jadi yang Lailatul Qadar artinya malam qadar, malam penentuan, malam kemuliaan. Malam Qadar ini atau Lailatul Qadar ini, para ulama memiliki pendapat sampai 40 pendapat mereka tentang kapan waktunya. Yang jelas malam itu malam penuh misteri. Kita bagaimana? Ya udah. Antum kalau ada permainan. Permainan nih ada 10 kardus, 10 kotak. 10 HP. Kotaknya HP iPhone 6. Hah? Plus, Masya Allah. Ada 10. Katakan ini yang ada isinya cuma 1. 10 kotak yang ada isinya cuma 1. Harga per kotak 1 juta. Antum mau milih itu bayar 1 juta. Kalau antum milih 1 bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau antum bayar 10 juta dapat enggak? Mesti dapat. Karena salah satunya ada. Rugi enggak antum bayar 10 juta? Enggak rugi. Seperti itu dengan Lailatul Qadar. Kalau antum cuma bangun di malam 27 bisa jadi dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau antum menghidupkan 10 hari terakhir dari 21 sampai terakhir, insya Allah dapat nggak? Dapat, karena Lailatul Qadar ada di salah satunya. Ada di salah satunya. Maka berusaha untuk menghidupkannya. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Maka yang pertama adalah persiapan. Butuh persiapan. Untuk mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kira-kira persiapannya berapa bulan? Ada yang sudah nikah di sini? Mahasiswa ada yang udah nikah? Apa nggak boleh nikah mahasiswa? Boleh ya. Orang kalau mau menikah, untuk satu malam pernikahan berapa bulan persiapan dia? Untuk satu malam berapa bulan? 3 bulan paling enggak. Masya Allah ya. Yang perempuan perawatan, Masya Allah, mandi kembang, mandi daun, mandi apa. Nah, persiapannya begitu matang. Dia ngumpulin duit ya untuk persiapan itu, sewa gedung, sewa kursi, sewa sendok, semua persiapan itu untuk satu malam. Yang kadang-kala malam itu jadi malam petaka buat dia. Tidak sedikit orang yang sudah persiapan matang tapi bercerai akhirnya. Banyak perceraian terjadi. Engkau persiapan 3 bulan, cerai selesai. Kalau untuk satu malam aja yang jadi ratu semalam katanya, persiapannya begitu panjangnya, bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Maka tentunya persiapannya panjang. Hari ini termasuk kita mempersiapkan diri. Alhamdulillah, yang mahasiswa hadir ke sini lillahi ta'ala apa karena terpaksa? Kalau suruh ngomong keras kayak gitu tuh, coba nggak diwajibkan sama stikers? Ada yang hadir? Ada yang hadir? Insya Allah nggak ada. Antum kira-kira kalau nggak wajib hadir nggak? Insya Allah hadir kalau ada waktu. Nah, iya. Kalau ada kesempatan, anak hadir gitu kan. Jamaah, persiapan nih yang matang untuk menghadapi Lailatul Qadar dan keberadaan kita nih, untuk keberadaan kita di tempat ini salah satu persiapan. Karena harus ada ilmu. Antum kalau mau berburu sesuatu tanpa punya ilmu, kadang-kadang nggak dapat antum. Seperti orang yang mau berburu menjangan umpamanya. Dia tahu menjangan itu tempatnya di daerah ini. Antum punya ilmunya dulu. Tempatnya di daerah ini. Dia biasanya minum
Itu jam 12 malam. Di situ ada sungai, dia datang ke tempat itu. Antum punya ilmu, kemungkinan dapat bisa. Yang ketiga, antum jangan bergerak. Kalau bergerak dia lari. Ilmu seperti itu ilmu mendasar untuk mendapatkan sebuah buruan. Bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Persiapan yang matang. Hari ini kita belajar. Yang kedua, niat. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang gak hafal hadis itu? Kenapa kita bicarakan niat? Hanya orang-orang yang niatnya tulus yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dia main-main, ana nyoba-nyoba lah, mungkin dapat, mungkin gak dapat. Subhanallah. Kita ini beribadah kepada Allah. Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang punya niat, insya Allah walaupun dia nggak hadir di Lailatul Qadar, walaupun dia nggak iktikaf, insya Allah dapat. Dalam artian dia mengharapkan, dia udah niat nih, insya Allah nih ana mau iktikaf. Ternyata pas 10 hari terakhir dia sakit, nggak bisa iktikaf. Dapat nggak pahala iktikaf? Dapat. Padahal dia cuma niat. Kemudian si perempuan nih niat, ya Allah aku niat mau iktikaf di masjid insya Allah 10 hari terakhir. Aku mau menghatamkan Al-Quran, aku mau sholat malam, aku mau ini itu. Udah dia bikin jadwal tuh untuk persiapan Lailatul Qadar. Dia niat. Tapi pas 10 hari terakhir dia datang bulan. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Maka jangan takut, kita ini bermuamalah dengan zat yang tahu dengan isi hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berangkat perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Perjalanan itu menempuh jarak 700 km. Naik onta dan jalan kaki. Karena satu onta itu dinaikin 3-4 orang. Jumlah ontanya sedikit, jumlah yang perang banyak. 3.000 sahabat pada waktu yang berangkat kira-kira. Sebagian sahabat datang mau ikut perang tapi nggak punya bekal. Kata Rasulullah SAW, aku nggak bisa bawa kalian. La ajidu ma ahmilukum alaih. Kendaraannya nggak cukup. Kalian juga nggak punya bekal. Bekal yang kita milikin pas-pasan. Akhirnya mereka pulang nangis karena nggak bisa ikut perang. Pulang dari perang Tabuk, Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju ke Madinah bersabda. Beliau mengatakan, inna bil madinati rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fil ajr. Di Madinah itu kata Rasulullah SAW, ada beberapa lelaki. Tidak ada satu jalan yang kalian lewatin, tidak ada satu lembah yang kalian potong, kecuali mereka dapat pahala seperti kalian, bersama kalian dalam pahala. Para sahabat bingung. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Mereka nggak ikut kita, mereka di Madinah dapat pahala kita. Kata Rasulullah, wahum bil Madinah habasahumul uzur. Karena mereka ada uzur. Mereka niat mau berangkat, tapi gara-gara uzur Allah tetap tulis pahala lengkap buat dia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, niat nih mulai sekarang. Mau ngapain Lailatul Qadar? Ana mau sholat malam, ana mau ngaji, ana mau gini, nggak masalah. Dalam kondisi antum sakit, dalam kondisi antum harus mudik. Kadang kalau udah niat iktikaf ditelepon, Umi ente sakit, ente pulang. Pulang kita tinggalkan iktikaf kita. Kita tinggalkan momen kita mau menghatamkan Al-Quran kita, ditulis tuh pahalanya. Yang ketiga, niat udah baik. Ya, sekarang nih mulainya harus istiqomah. Orang tuh kalau awal Ramadannya nggak istiqomah, bolong-bolong ya. Terawihnya sehari terawih, sehari enggak. Kira-kira 10 hari terakhir bisa terawih. Insya Allah nggak bisa. Karena malam-malam pertama itu masih semangat. Malam-malam terakhir semakin kendor. Kalau inti awalnya aja jarang terawih, mau 10 hari akhir terawih,
godaannya semakin dahsyat 10 hari terakhir. Maka di sisa hari 4 hari ini kita mulai kencengin sholat duhanya umpamanya. Yang gak pernah sholat duha, tambahin sholat duhanya. Yang umpamanya gak pernah baca Quran, udah setiap habis sholat baca Quran. Yang gak pernah berzikir, mulai berzikir. Yang gak pernah bersolat, ditambahin sholawatnya. Kemudian yang ketiga, doa. Manusia itu diciptakan lemah, dan manusia itu tidak kuat kecuali bila Allah membantunya. Oleh karena itu, ketika azan dikumandangkan, kenapa, ini anak kasih hadiah nih, kenapa waktu muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jawaban kita asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa pas dia mengatakan hayya 'alas shalah, kok kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah? Kok kita mengatakan la haula wala quwata illa billah? Kenapa berbeda? Siapa yang mau jawab? Mahasiswa Stikes, jamaah. Masya Allah, mahasiswa Stikes. Mbahnya mahasiswa. Oke, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Fadhol. Barakallahu fikum. Karena ketika itu kita diajak beramal, kita diajak untuk sholat. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat nih. Ketika udah dituntut beramal, kita ini lemah. Maka di situ kita katakan, kita nggak akan bisa sholat kecuali Kau yang bantu kita ya Allah. Kita nggak akan bisa melangkahkan kaki kita ke masjid kecuali Engkau yang membimbing. Maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Maka di sini untuk meraih Lailatul Qadar, antum banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta. Apa sih beratnya minta? Minta sama Allah SWT. Allahumma rzuqni Lailatul Qadar. Allahumma rzuqni ya Razzaq al-qiyam fi Lailatul Qadar. Wahai Allah yang maha memberikan rizki. Kita tiap hari minta rizki kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nih, khususkan meminta rizki Lailatul Qadar. Kalau ingin. Tapi kalau nggak ingin, itu terserah antum. Baik, masyaallah ikhwah rahimakumullah. Amalan apa saja yang perlu dilakukan di Lailatul Qadar? Ana sampai jam berapa nih? Ini jamnya kelebihan 10 menit. Masya Allah. Khusus memang di masjid ini. Masya Allah. Bahaya jemaah. Nanti yang masuk ke masjid ngelihat, oh waktunya azan dia tuh. Padahal belum waktunya, Masya Allah. Tapi insya Allah yang azan muadzin, nggak boleh orang sembarangan azan jemaah. Baik, amalan apa saja yang perlu diamalkan di Lailatul Qadar? Semua amal kebajikan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ini seorang istri mensifati suaminya. Karena jamaah yang paling kenal sama kita itu adalah pendamping hidup kita. Dia bersama kita 24 jam kali 360. Sehingga dia tahu kelakuan kita. Aisyah radhiyallahu taala anha tahu nih sama suaminya sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ketika masuk di bulan Ramadan, beliau itu bersungguh-sungguh beribadah, menambah volume ibadahnya lebih dari di bulan-bulan selain Ramadan. Masuk Ramadan, ganti tuh, ibadahnya bertambah. Kalau masuk 10 hari terakhir, maka di 10 hari itu beliau lebih semangat daripada 20 malam pertama. Maka volume ibadahnya apa aja?
Yang jelas volumenya yang ditambah. Tapi jangan berbuat bid'ah. Apa tuh bid'ah? Nambah-nambah sholat subuh 8 rakaat. Masya Allah. Karena dia mengatakan bismillah, ini malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW, semangat beribadah, sholat subuh 8 rakaat. Nggak boleh. Malam Lailatul Qadar, harapan 10 hari terakhir, habis subuh sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Setelah imam assalamualaikum, sholat sunnah, Allahu Akbar. Boleh. Kalau kita berpikir secara akal, kenapa nggak boleh? Sholat sunnah. Iya, tapi kan ingat, nggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Maka tetap ibadahnya tetap nyunnah, jangan nambah-nambahin nanti. Wudu, sunnahnya wudu berapa kali dibasuh? 3 kali. Karena Lailatul Qadar 20 kali. Enggak, itu jadi nggak benar antum. Tetap kita ikut koridornya, ikut sunnah-sunnah Rasul SAW. Baik, yang pertama qiyamul lail. Amalan yang paling utama di Lailatul Qadar adalah qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu namanya tarawih, sama itu qiyamul lail. Tahajud sama itu qiyamul lail. Artinya salat di malam hari. Salat setelah salat Isya itu disebut qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama lailatul qadri. Tadi udah kita sebutkan tuh. Man qama lailatul qadri. Barang siapa yang bangun salat malam pada Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr awakhir min Ramadan. Beliau ni kalau masuk 10 hari dari Ramadan, akhir dari Ramadan, ahyal lail, malamnya dihidupkan. Ahyal lail. Wa aiqadha ahla, istrinya dibangunkan. Biasanya Nabi itu bangunkan istrinya kalau beliau mau witir. Di akhir malam baru dibangunin istrinya, supaya juga ikut sholat malam. Tapi di malam Ramadan dibangunin mereka. Bahkan Rasul SAW sebelum Ramadan itu sering membangunkan putri dan menantunya. Rumah Nabi sama rumahnya Fatimah tuh nempel tembok. Rasul SAW kadang-kala datang ke rumahnya Fatimah, ngetuk pintu mengatakan, ala tusallian, kalian nggak sholat nih, bangun nih sholat. Begitu Rasul SAW. Wa aiqadha ahla wa jadda wa shaddal mi'zar. Beliau semangat menyingsingkan lengannya beribadah dan mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya ini salah satu maknanya tidak mendekati istrinya. Ini bukan malam buat tidur-tiduran sama istri. Ini malam buat meraih Lailatul Qadar. Maka beliau beriktikaf biasanya ke masjid. Berkaitan dengan sholat malam, berapa rakaat? Sholat malam. Ada pendapat ulama yang mengatakan cukup 11, ada yang mengatakan 23, pendapat yang rajih berapapun. Antum mau sholat 100 rakaat boleh. Kuat insya Allah. Sholat 100 rakaat boleh. Ustaz, sependapat jumhur ulama mengatakan sholat malam itu nggak ada batasan. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna. Salat malam itu dua. Fa idza khasyital fajra fa'utir biwahidah. Kalau kau takut subuh, witir 1 rakaat. Jadi batasannya subuh. Waktunya mulai habis Isya sampai subuh tuh, salat malam. Itu waktu salat malam. Cuma yang lebih utama, ingat jangan kita banyak salatnya tapi tidak berkualitas. Lebih baik antum salatnya sedikit tapi berkualitas. Umpamanya antum salat 11 rakaat, alhamdulillah, salat 11 rakaat 2 jam. Alhamdulillah. Cukuplah itu insyaallah. Kalau antum mungkin sholatnya di masjid, ikut taraweh di masjid, lalu malam mau sholat lagi nggak apa-apa. Tapi ingat nggak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Cukup sekali witirnya. Yang kedua,
Qiraatul Qur'anil Karim, baca Quran. 10 hari terakhir ini Qatadah ibn Da'amah as-Sadusi. Qatadah ibn Da'amah as-Sadusi, seorang tabi'in. Dia itu sebelum Ramadan biasa menghatamkan Al-Quran tiap 7 malam. 7 malam dia hatam Al-Quran Karim. Masuk Ramadan dia menghatamkan Quran tiap 3 malam. Masuk 10 hari terakhir beliau menghatamkan tiap malam. Bisa nggak? Bisa. Ala bisa karena biasa. Antum kadang-kala melihat ada orang kecil tapi bisa ngangkat beban 100 kilo. Ente kuat, ajib kata dia. Aneh yang lebih besar dari ente nggak kuat kata. Iya karena ente nggak biasa. Intinya dari kebiasaan kita. Qatadah ibn Da'amah kita lihat awalnya tiap 7 malam, kemudian tiap 3 malam, kemudian tiap malam. Karena udah terbiasa jalan. Dan ini para ulama Ibnu Rajab menceritakan bahwasanya menghatamkan Quran tiap malam itu di waktu-waktu mulia itu nggak masalah, asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Karena kalau kita cuma baca cepat-cepatan, kapan kita memahami artinya? Kalau sekedar mengejar hatam, usahakan kita hatam. 1 juz itu berapa menit sih? Kalau orang yang biasa baca Quran 50 menit itu nggak biasa. Ya, yang biasa mungkin 35 menit lah. 35 menit itu bisa. Nggak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tapi kalau yang cepat-cepatan insya Allah 20 menit bisa. Tapi nggak boleh kita kalau sudah terlalu cepat seperti itu. Bismillah, antum baca umpamanya 10 hari terakhir tiap hari 3 juz lah. Paling tidak 10 hari hatam Al-Quran Karim. Kalau pahala baca Quran antum semua sudah tahu. Kemudian amalan yang ketiga, iktikaf. Di dalam Islam tidak ada yang namanya bersemedi. Karena hati-hati, jangan sampai agama Islam ini tercampurkan dengan budaya yang bukan Islam. Islam itu tidak memerangi budaya, enggak. Budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan Islam boleh, tapi budaya bertentangan dengan Islam dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Menyembah patung itu termasuk budaya di masa jahiliyah. Membuat patung itu juga budaya orang jahiliyah. Ketika Islam datang dihancurin semua, nggak ada patung lagi. Nggak ada patung lagi. Bahkan malaikat nggak akan masuk di rumah yang ada patung. Orang Islam malah rumahnya pakai patung. Dia mengatakan ini tidak aku sembah, nggak ada urusan disembah sama nggak sembah. Larangan itu budaya orang bikin patung, budayanya orang-orang penyembah berhala. Setelah Islam nggak boleh lagi. Maka orang yang ingin bersemedi, dulu Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu beliau bertahannuts. Bertahannuts itu mungkin kalau bahasanya mungkin bisa disebut bersemedi. Itu menyendiri di dalam gua selama bulan Ramadan sampai turunnya wahyu. Ketika turun wahyu selesai, nggak pernah Nabi SAW kembali ke gua. Nggak ada lagi momennya Rasulullah SAW kembali ke gua cari wahyu lagi, nggak ada. Selesai sudah. Kita kalau yang mau cari wangsit carinya di mana? Tunggu, Anda takut salah ngomong. Wangsit itu apa artinya sih? Apa? Hampir sama wahyu. Mungkin ilham. Nah, kalau sama-sama wahyu nggak sama, kalau jadi nabi akhirnya dapat wangsit itu. Baik, iya mungkin dia mengharapkan ada sesuatu petunjuk lah. Selesai, antum itu petunjuk udah ada Al-Quranul Karim. Mau cari apa lagi? Kalau antum cari tambahan dari Al-Quranul Karim, ini yang nanti nyeleneh agamanya. Akhirnya dapat amalan tersendiri. Saya setelah 40 hari dapat amalan. Amalan apa? Puasa. Kapan puasanya? Puasa tiap hari Rebu. Wangsitnya tiap hari Rebu. Ada dalam Islam puasa tiap hari Rebu? Nggak ada. Yang ada Senin Kemis. Kalau ente bikin puasa baru hari Rebu karena wangsit, inilah yang akan membuat orang nyeleneh ketika cari wangsit padahal Al-Quran sudah ada.
ada. Hadis-hadis Rasul SAW sudah ada. Kalau mau cari ketenangan, mau cari kedamaian adalah iktikaf di masjid, menyendiri, memenjara tubuh kita di masjid dan memenjara hati kita hanya untuk Allah Jalla Jalla. Itu makna iktikaf. Kalau sudah iktikaf, jangan antum bawa HP. Kadang-kala subhanallah, orang iktikaf di pojok, pegang Quran. Ketawa-ketawa sini, lihat Facebook, Twitter apa? Baca Qurannya 1 menit, baca Facebooknya atau Twitter atau apa bermenit-menit. Jangan. Maka itu antum kalau mau bawa HP nggak apa-apa untuk hubungan. Kalau mungkin ada apa-apa di keluarga ini itu sehingga bisa menghubungi, tapi tidak mengikuti berita. Iktikaf sampean, saya iktikaf 10 hari. Padahal tiap hari tetap mengikuti beritanya artis, beritanya siapa di masjid, maka nggak pantas. Ingat, iktikaf itu benar-benar menyendiri di rumah Allah Jalla Jalaluh beribadah. Sampai orang itu mau nganter jenazah nggak boleh. Kecuali dengan syarat, umpamanya ada jenazah ke masjid nih, dia lagi iktikaf, ada jenazah, dia sholat jenazah mau dikuburkan, kan ada pahala besar menguburkan jenazah, dia nggak boleh ikut nganterkan karena dia sedang iktikaf. Umpamanya ada temannya yang sakit, boleh dia mengunjungi temannya, dia sedang iktikaf, nggak boleh. Para ulama menyebutkan boleh kalau dia membuat syarat. Dia iktikaf dengan syarat kalau ada yang meninggal, anak akan mengantarkan ke kuburan umpamanya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ingat, iktikaf itu yang paling sempurna 10 hari. Kalau nggak bisa, ya antum ambillah malam-malam ganjilnya. Umpamanya Ustaz, ana masih kerja Ustaz. Inilah persiapan untuk Lailatul Qadar itu seharusnya sebelum Ramadan. Ada orang-orang, saya berjumpa dengan orang-orang yang 10 hari terakhir dia berhenti bekerja. Kenapa? Dia udah persiapkan. Dia punya duit, sudah dia tabung. Pas malam 10 hari terakhir ngomong sama istrinya, nih biaya untuk 10 hari ini sudah aku tabung untukmu. Cukup sudah. Aku 10 hari ini untuk Allah Jalla Jalaluh. 360 hari. 350 hari aku sibuk dengan dunia, 10 hari aku ingin di rumah Allah Jalla Jalaluh. Yang nggak bisa ya boleh malam-malam ganjil. Boleh nggak iktikaf malam harinya, paginya pulang? Ya boleh-boleh aja. Karena iktikaf itu boleh 1 jam di masjid boleh, tapi tentunya tidak sempurna. Iktikaf yang sebenarnya adalah iktikaf yang 10 hari. Ada yang mengatakan syarat iktikaf itu puasa, ada yang mengatakan tidak puasa, tapi yang jelas intinya kita berusahalah 10 hari itu paling tidak semalam ke masjid. Full. Umpamanya kita ngomong sama keluarga kita, ngomong sama ibunya, Bu, malam ini habis berbuka anak nggak pulang, besok anak habis sahur pulang, habis subuh anak pulang. Gak apa-apa di masjid. Apalagi masjid kadang-kala ada program-program iktikaf ya, di situ sahur sudah disiapkan. Insya Allah itu tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, berdoa. Ada doa yang dianjurkan untuk dibaca pada Lailatul Qadar. Yang Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada Aisyah. Apa doanya? Mahasiswa, anak kasih hadiah. Doa Lailatul Qadar. Doa yang dibaca atau diajarkan Rasul SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Masa kadang jawab? Berarti memang mungkin nggak pernah cari Lailatul Qadar. Ya bisa jadi jemaah. Karena memang anak-anak muda kita sekarang ini, satu kesalahan besar pendidikan di negeri kita, menganggap anak-anak muda itu nggak dewasa-dewasa. Diperpanjang masa mudanya itu, masa pubernya itu selalu mengatakan, oh masih puber, oh masih puber. Sampai 40 tahun, oh puber yang kedua. Kapan dia mau jadi bener? Nggak ada. Itu benar-benar ilmu dari barat yang kadang-kala salah kaprah di negeri kita. Kalau antum melihat sahabat-sahabat Nabi, umur 18 tahun jadi panglima perang. Kita 18 tahun jadi apa di sini? Masih kuliah.
Atau masih SMA? Umair Al-Ansari, umur 16 tahun sudah pegang pedangnya, mati di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Karena mereka dulu anak muda dijadikan, kaulah yang bisa merubah negeri ini. Bukan dipanjang-panjangin umurnya sehingga dia berleha-leha, santai, terus santai. Baik, bukan itu intinya. Apa doa yang dibaca Rasulullah SAW Lailatul Qadar? Putri-putri Adam di belakang, kembali kepada yang putra. Masya Allah. Mahasiswa siap, fadhal. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah, fadhal. Kirim ke belakang. Syukran. Itu doanya. Coba dibaca. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Antum belum bisa? Baik, kita baca 3 kali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para jamaah, antum lihat doanya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia mengatakan, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadar. Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, gimana pendapatmu kalau aku kedapatan Lailatul Qadar? Aku tahu tuh malam Lailatul Qadar. Aku tahu tuh Lailatul Qadar. Ma aqulu fiha, apa yang aku baca ketika malam itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, quli, katakanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangkan yang diminta itu bukan rumah pada Lailatul Qadar. Yang diminta itu bukan kesuksesan dunia, enggak. Disinilah penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya. Dia tahu, aku ini banyak dosanya ya Allah. Di malam ini aku minta Engkau mengampuni aku. Artinya Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf dan Engkau cinta dengan maaf. Maafkanlah dosa-dosaku. Itu yang diminta hamba jamaah. Kemudian para jamaah, yang kelima, mengakhirkan berbuka sampai sahur. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menjelaskan bahwasanya di antara amalan-amalan 10 hari terakhir itu mengakhirkan berbuka sampai sahur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi layalil ashr yaj'alu asya'ahu sahura. Di 10 hari terakhir itu beliau menjadikan makan malamnya itu sahur. Nabi alaihi salatu wassalam kadangkala puasa 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut artinya malamnya juga nggak makan. Ketika para sahabat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lihat Nabi alaihi wasallam berpuasa berturut-turut Ramadan ini. Maka para sahabat ingin meniru, lalu dilarang sama Rasul SAW. Beliau membolehkan, man kana muwasilan falyuwasil ila sahur. Barang siapa yang mau menyambung, boleh menyambung sampai sahur. Nggak boleh 2 hari berpuasa. Boleh menyambung sampai sahur. Di sini kita lihat bahwa puasa itu bukan bulan makan, tapi bulan berhenti makan. Sekali-kali boleh, antum mau sampai sahur boleh. Habis maghrib nggak makan. Kapan makan? Sahur. Yang ada di tempat kita habis maghrib makan sehari. Jadi dia hitung, anak berapa jam nggak makan? 12 jam. Dia makan untuk menggantikan 12 jam. Makan ini, makan itu, makan itu. Subhanallah. 10 hari terakhir dikurangin menunya. Bapak-bapak ngomong sama istrinya, menu 10 hari terakhir kurma sama air. Bismillah. Insya Allah jemaah. Kuat insya Allah jemaah. Kita ini kadangkala
terfitnah dengan mata kita. Coba kita lihat lewat di jalan, melihat petulo, Masya Allah, petulo, beli petulo. Apa? Tahu petulo? Apa tuh petulo? Apa? Oh, kalau bahasa Maduranya patola. Iya, kalau bahasa Jawanya apa? Ya itulah. Antum itu tuh, datang lewat, Masya Allah. Lewat lagi ada roti goreng, bismillah, roti goreng. Lewat lagi es degan, zen. Lewat lagi apa? Pinggir jalan. Es buah, Masya Allah. Sampai rumah, bawa ke istrinya, tolong disuguhkan semuanya. Dia lihat, makan sedikit, sudah selesai perutnya. Cukup. Itu godaan mata gitu. Makanya antum kalau keluar habis asar itu tundukkan pandangan supaya tidak tergoda dengan kuliner yang ada itu. Tapi ala kulli hal, tadi menyambung sampai sahur diperbolehkan sama Rasul SAW bagi yang ingin nyambung. Karena Rasul SAW pernah sahabatnya nyambung itu, Nabi nyambung terus disambung sama Rasul SAW. Tapi ternyata bulan Syawal muncul, hilal Syawal muncul, akhirnya mereka berhenti nggak puasa. Yang keberapa? Keenam. Betul, keenam. Mandi di antara maghrib sama isya. Mandi. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mensifati Rasul SAW, beliau mengatakan waghtasala bainal adzanain. Beliau mandi di antara dua azan, yakni azanul maghrib wal isya. Yang dimaksud adalah azan maghrib dan isya. Dan disebutkan Ibnu Jarir menceritakan, Ibnu Jarir pengarang kitab tafsir berkata, kanu yastahibbuna ayyaghtasilu kulla lailatin min layalil ashril awakhir. Dulu tuh sahabat-sahabat orang-orang terdahulu itu mereka menganjurkan untuk mandi di antara maghrib dan isya pada 10 malam terakhir. Tapi untuk apa mandi? Katanya kalau mandi malam itu bisa rematik. Betul. Mungkin kalau dingin-dingin jamaah. Tapi di sini airnya anget, hawanya panas. Kemudian tidak tiap malam, 10 hari terakhir. Untuk apa mandi? Di sini disebutkan wa kana An-Nakh'i, salah seorang ulama dari salafus saleh, yaghtasilu fil ashri kulla lailatin. Dia mandi tiap malam di 10 hari terakhir. Wa minhum man kana yaghtasilu wa yatatayyab. Ibnu Rajab menceritakan di antara mereka ada yang mandi kemudian menggunakan wangi-wangian. Kapan? 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam diharapkannya Lailatul Qadar. Selain kita menghadap Allah dalam kondisi bersih ya. Antum kalau sholat berjamaah, yang di sebelah antum bau jengkol, kira-kira khusyuk enggak antum? Allahu Akbar. Ya Allah, siapa ini? Dia mungkin dia toleh itu sohibnya itu. Maka usahakan, maka dianjurkan ke masjid pakai wangi-wangian ya, apalagi ya. Tapi para jamaah, dikatakan wa kana Ayyub As-Sikhtiyani, seorang perawi hadis yang terkenal, yaghtasilu lailata 23 wa 24 hiya lailatu ahli al-Madinah wallati taliha. Tu Ayyub As-Sikhtiyani dia mandi di malam 23, malam 24, dan dia wayalbathu thawbaini jadidain wa istajmir. Dia pakai 2 baju baru dan pakai wangi-wangian. Wa yaqul lailatu 23 hiya lailatu ahli al-Madinah wallati taliha lailatuna ya'ni al-Basri. Kadang-kala ada perbedaan hilal Madinah dan Basrah. Malam 23 untuk orang Madinah, bisa jadi untuk orang Basrah malam 24. Maka dia tetap di 2 malam yang harapannya Lailatul Qadar. Kadang-kala kan ada perbedaan ru'yah hilal. Maka tatkala itu kita bingung, yang 27 ini malam ini apa besok?
Ya udah dua-duanya antum bangun. Itu kalau mengharapkan Lailatul Qadar jamaah. Tapi kemudian amalan selanjutnya zikrullah. Ini amalan yang paling ringan jamaah. Khususnya bagi wanita-wanita yang sedang datang bulan. Ada wanita-wanita yang sibuk, Ustaz, anak ini banyak anak, gimana ngurusin anak, ngurusin suami. Ya udah, gunakan waktu ngurusin mereka itu dengan zikrullah. Mandiin anaknya, makein baju anaknya yang terucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Bacalah, baca solawat, baca takbir, baca tasbih. Karena dia nggak bisa mengkhususkan waktu. Waktunya sibuk ngurusin anak. Karena kalau malam harinya pun kecapean tidur. Maka niatkan di siang hari, ya Allah, kalau kau kasih kekuatan kepada aku ingin bangun malam. Maka insya Allah niatnya itu akan Allah mudahkan bagi dia untuk qiyamul lail. Kemudian sedekah, banyak bersedekah di 10 hari terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pensedekah yang paling hebat ketika masuk Ramadan. Bahkan beliau seperti angin yang ditiupkan. Lalu di siang harinya jangan cuma tidur saja. Karena malamnya bangun, paginya tidur. Kapan bangun habis asar? Sebagian saudara kita itu yang di Finlandia, mereka berpuasa selama 21 jam. Di Indonesia, sebagian orang puasa cuma 3 jam. Karena puasanya terhitung habis asar sampai maghrib. Orang tidur itu terhitung mati ya, Ashabul Kahfi berapa tahun di dalam gua? 309 tahun. 309 tahun, bayangkan. Ketika bangun, apa kata mereka? Berapa tahun inti di sini? Berapa lama inti tidur? Qala yauman au ba'dha yaum. Mungkin sehari atau setengah hari. Padahal 309 tahun. Maka kalau ada orang dari subuh sampai zuhur bangun, dibangunin. Nak, bangun nak. Oh, sudah zuhur. Iya, Bang. Allahu Akbar, sholat. Terus bismillahirrahmanirrahim amut wa ahya. Asar bangun lagi. Habis asar, puasanya cuma 3 jam. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Adhkar Nawawi menukilkan tentang beliau. Dia berkata, aku menganjurkan agar seorang hamba bersungguh-sungguh beramal di siang harinya seperti kesungguhannya di malam hari. Kalau harus tidur, usahakan tidur itu setelah matahari terbit. Jadi antum habis subuh jangan tidur. Habis subuh itu waktu barokah. Nabi mendoakan berkah buat umatnya di waktu subuh. Zikir pagi sore sampai matahari terbit. Matahari terbit, antum sholat. Kalau di rumah antum sholat duha, di sini mungkin antum sholat syuruk, itu sholat duha di awal waktu. Setelah itu mau tidur, silahkan tidur. Soalnya kalau tidur habis subuh biasanya itu nyambung, kecapean badannya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Kalau tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, insyaallah semuanya udah pada tahu. Tidak penting bagi kita untuk mengetahui tanda-tandanya. Yang penting bagi seorang muslim itu terus beramal. Di 10 hari dapat nggak dapat, aku mau beramal. Kalau ada harapan dapat, mudah-mudahan dapat. Kalau kiranya nggak dapat, ya beristighfar, minta kepada Allah agar umurnya disampaikan ke tahun depan sehingga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.